Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang berbahagia. Nah, di sini kita dapat lagi nih produk yang super jadul. Mungkin ya ibaratnya untuk orang yang pernah main ke Bandung atau mungkin ingat masa-masa kecilnya. Ya ini wajahnya asli si pelatuk itu yang memang katanya kata orang super legenda tuh yang Benyamin super cap kuda tuh ya memang seperti ini. Itu model-modelnya, dimana ciri khasnya itu adalah dia menggunakan gagang besi. Nah, tapi bedanya kalau pada versi yang sebelumnya atau memang yang banyak beredar di pasaran itu adalah dia menggunakan yang tipe pipa OD-nya di overall 22. Nah, tapi kalau untuk yang di sini karena memang untuk segmentasinya kita kejar yang ringan, makanya diturunin nih. Yang biasanya kan saya kalau memperkenalkan atau mereview produk itu kan di tipe yang 27. Nah, tapi di sini saya perkenalkan dengan OD yang agak kecil di kelasnya, yaitu di 25 yang secara umum lah gitu. Nah, untuk fitur-fitur sih sebetulnya sama saja. Dan di sini untuk pembukanya di sini masih menggunakan yang tipe obeng minus. Jadi kalau membuka pen yang ininya diketok, dipukul, dan yang ininya diputar oleh baut minus. Terus sama lah ya untuk tipe yang zaman dulu sampai yang sekarang ini, ininya tetap pakai obeng minus. Dan yang membedakan itu kalau untuk tipikal zaman dulu pisirnya ini, nah ini di patri. Nah, banyak orang yang menanyakan ini buat apa Kang? Sebetulnya orang capek-capek dibikinin pipahnya gitu kan. Nah, mengingat ini tuh supaya si pisir yang di dalamnya itu kan dia pakai plat, sistemnya pakai baut. Nah, supaya tidak yang pas ke satu tidak terpukul maksudnya ya, tidak terpukul, tidak, kalau bahasa Sundanya sih tidak tergedor gitu kan. Ya intinya tidak ada getaran-getaran tuh. Jadi kalau dipukul atau gimana pun juga ini tetap aman, pisir di dalamnya setelannya tidak rubah. Yang kedua, banyak juga orang yang pengguna pisir V itu takutnya dia silau. Nah, makanya supaya tidak silau diantisipasilah dengan pipa yang seperti ini. Memang ini bukan berarti zaman dulunya ada orang pakai tele di sini, bukan, tapi memang kearifan lokal zaman dulu ciri khasnya itu ya adalah menggunakan pisir yang dilindungi gitu. Dan ini di patri ya. Jadi tidak bisa dilepas pasang, tapi untuk setelan pisir platnya itu memang bisa di setel-setel baik ke kiri kanan atau atas bawah. Dan yang kedua, ini untuk ciri khas zaman dulu itu adalah memang pisir depannya di patri. Nah, memang udah mulai jarang ya untuk senapan yang sekarang yang memang sistemnya ini adalah di patri gitu. Ini masih ciri khas bikinan yang memang dipertahankan kearifan lokalnya. Terus kalau kita ngebahas pelatuk ya orang udah tahu lah sistemnya seperti ini. Ini untuk safety, ini gigi 2 untuk mode on, nah seperti ini. Nah, yang membedakan adalah sistem
boxnya. Nah di sini boxnya menggunakan sistem bukan preloading tapi menggunakan sistem tiup, dimana si peluru yang kita masukkan seperti dari kepalanya dulu plek, kita tutup, itu udah langsung bisa menembak gitu. Dengan catatan si pelurunya itu at least yang pertama pelurunya kalau bisa yang sesuai dengan diameter 4,5 standarnya, yang bagus kalau bisa gitu, atau memang minimal standar lokal yang cukup baik lah gitu, nggak usah mahal-mahal tapi yang baik. Tujuannya apa? Dengan kepala yang sesuai pelurunya ini plek, harus dipastikan sampai masuk ke dalamnya. Nah seperti itu. Baik, kita langsung mulai aja ya cara pakainya bagaimana. Nah di sini terkadang orang suka bingung ya cara nyeting senapan ini pisirnya seperti apa sih gitu. Jadi kita siapin aja balok kayu atau gagang obeng yang intinya dia lunak dan tidak niat merusak. Nah jadi bila mana mau dilakukan penyetelan, karena kan setiap mata user itu kan faedahnya beda-beda. Nah kita pukul aja pelan-pelan aja, pukulnya gini pelan-pelan. Nah udah gitu tarik, oh ternyata masih keras, pelan-pelan. Nah seperti ini aja pelan-pelan aja pakai perasaan tuh. Nah ini ciri khas kearifan lokal zaman dulu seperti ini. Nah ini tujuannya untuk melindungi sebetulnya gitu. Jadi kalau mau nyeting atau mau nyetel nggak usah ambil pusing. Nah di sini ada yang namanya obengnya. Nah seperti ini ya. Jadi mau di kiri kanan, mau di ke atas bawah, mau ini tinggal gimana pinter-pinternya mata orangnya aja, bisa disesuaikan gitu. Nah ini ciri khasnya senapan asli khas Bandung yang memang agak sedikit berbeda dengan pisir-pisir yang kita temukan dengan tipe made in Surabaya atau yang kayak kita pada umumnya seperti tipe jenis sap gitu atau Benyamin. Ya ini ciri khas zaman dulu tuh cukup begini aja gitu, satu baut bisa kita kiri kanan atau ke atas bawah. Nah kalau misalkan udah yakin, udah nyetingnya misalkan kita udah yakin nih untuk nembaknya jaraknya segini-segini nih, ya udah kita langsung main tembak aja gitu sebetulnya. Nah kalau udah merasa memang udah yakin banget, baru kita pasang kembali. Nah seperti ini, pasang lagi aja. Jadi nggak usah istilahnya ambil apa sih istilahnya musing-musingin diri sendiri, udah gini aja gitu, pasangin lagi. Kalau udah merasa si setelan pisirnya ini platnya sudah yakin gitu, set dorong yang kuat, set, nah gitu udah cukup sebetulnya, udah kayak gini lagi gitu ketutupin. Nah kenapa saya tadi jelasin tentang masalah si pelurunya. Nah cari yang agak kepala pelurunya agak kecil aja, jangan terlalu lebar, cetakan yang pada umumnya lokal aja. Nah tujuannya supaya ini bisa masuk peluru gitu, karena kerannya kalau yang begini memang tipikalnya beda sama yang preloading. Kalau preloading agak gendut sedikit pun di bagian belakangnya, itu ketika kita dorong itu dia akan ngepres di pangkal laras di bagian ekornya ini. Tapi kalau yang tipikal yang zaman dulu itu bibisnya harus yang memang sesuai lah gitu, kalau bisa cari yang bagus aja lah gitu. Nah jadi gini caranya, ini kepalanya ya di depan, set. Nah, ini ingat mengenang nostalgia zaman dulu sebetulnya. Tutup, plek. Nah, ini kan udah saya gigi satu ya, mode safety. Sama aja, karena dipakai gagang besi ya, modenya seperti ini. Nah, sama aja sebetulnya. Nah, posisi enak megangnya jangan di sini. Kasihan, nanti kan dalamnya ada pisir, ada gini-gini goyang-goyang kan. Ini juga dipatri, takut patrinya amit-amit takut lepas lah ya. Jadi kita megangnya di sini atau mau di sini boleh. Nah, gini. Set. Nah, seperti itu aja. Jadi nggak susah ya sebetulnya. Dan untuk tipikal yang seperti ini itu kita lihat lagi ininya nih. Nah ini ada tracknya nih kalau kita perhatiin. Nah ini bisa untuk dudukan daripada si telenya gitu. Walaupun ini model jadul tapi ini udah bisa pakai teleskop gitu. Nanti bisa di atasnya di sini. Jadi jangan khawatir lah kalau untuk nyimpen teleskop seperti apa, ini udah bisa. Tapi dengan catatan kalau pasang teleskop ininya dilepas lagi seperti yang tadi saya jelasin. Cukup ininya aja yang dilepas. Pisirnya kan otomatis kita nggak akan berpegang teguh sama pisir kalau udah ada tele. Nah seperti itu. Jadi agak ribetnya ini harus dilepas aja sebetulnya. Dan pasang si teleskopnya di belakang. Tergantung usernya senang atau tidak. Kalau saya Kang lebih senang yang manual aja. Kayak gini simple, jadul udah
Tapi ada juga orang yang fanatik ingin pakai si teleskopnya itu sendiri. Nah itu terserah orangnya mau pakai atau tidak. Ini triknya cuma cukup panjang ya, untuk yang teleskop yang ukuran standarnya. Nah seperti itu. Nah ini kan pelurunya udah saya masukin ya. Nah di sini kita coba ngomong lagi. Tinggal sisanya aja. Nah, dan ini untuk tabungnya adalah dengan konstruksi tipe tabung lama yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Hanya saja disesuaikan kembali supaya ketahanan keawetannya bisa terjamin. Contoh seperti klep tahannya dan klep tabungnya, klep pompa dan klep yang tabung atau klep tahan ini menggunakan klep bahan silikon. Dan untuk yang sistem mangkoknya bukan pakai taplak karet, melainkan sudah pakai bahan teflon, jadi lebih kuat. Nah seperti ini. Nah kalau udah yakin kita tinggal cari aja. Udah kata udah malam ya, kita nembaknya asal aja ya. Nah, pastikan untuk pasirnya ini sama aja sebetulnya. Nah seperti itu. Jadi aman sebetulnya kalau untuk yang tipikal yang seperti gini. Seperti itu aja. Sebetulnya apakah mungkin ada yang masih minat dengan model ini? Tetap sama ya kalau kita ngelihat. Nah bikinan zaman dulu seperti gini, bener-bener handmade, hurufnya pun disusun satu-satu R D. Jadi tetap sama, ini bikinannya si bapaknya Wahyu Solihin. RD itu apa ya, artinya anaknya si Wahyu Solihin yang bernama Akang Rudi. Nah ini ada kata super karena memang dari rekanasinya atau jelmaannya dari Benyamin Super itu sendiri. Nah teman-teman tadi kan sudah kita bahas ya kalau dengan pakai pisir seperti apa. Jadi ini cukup dilepas aja si pelindung sih daripada pisirnya itu sendiri. Terus ada yang tanya, Kang Ali, ini kan ukuran telenya cukup besar. Ukurannya kalau nggak salah di sini 6-24 kali 50. Karena kalau ukuran tele yang pada umumnya beredar yang murah-murah kan atau yang standaran kan itu di 3-9 kali 40-an atau 42 biasanya. Nah ini kan karena telenya cukup besar, cukup panjang juga, sehingga sampai habis ke tempatnya. Nah paling ini untuk tele-tele yang ukurannya rada mini lah, jangan pakai tele-tele yang terlalu besar karena memang nggak kurang pantas lah kalau menurut saya. Dengan ukuran teleskop yang memang terlalu besar seperti ini, kayaknya kurang padu padan ya gitu. Nah jadi tapi ada juga yang bertanya, Kang, ini kan ada pisir nih di sini. Kira-kira ini aman gak? Atau ini bakal penghalangi atau ada bayangan? Pada dasarnya tele itu melihat jangkauan yang jauh, bukan melihat jangkauan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau nggak percaya, ini bisa dilihat. Ada ya. Artinya sini tidak akan ada berbayang, ada pisir di bagian tengahnya. Bahkan untuk bagian depannya pun itu nggak akan berpengaruh. Karena kita sudah menggunakan mode teleskop. Tapi saran saya jangan pakai teleskop yang kebesaran seperti ini. Jadi cari yang ukurannya yang standar aja. Nah ini kan karena ukurannya juga kan OD-nya 25, larasnya juga panjangnya cukup segini aja gitu. Jadi ya kalau misalkan mau nanti ke depannya mau pakai teleskop untuk yang tipe peletuk seperti ini yang mode keren, tapi ingin dipertahankan mode pisir patriannya, karena ini kan dipaten ya, nggak akan bisa dilepas pasang lagi. Ini mau pasti dilepas. Saran saya cukup lepas aja platnya supaya lebih aman. Kalau memang kebetulan di rumahnya sedang punya tele yang besar seperti yang contoh saya ini. Nah gitu. Tapi kalau misalkan Kang kedepannya ingin nggak mau pakai pisir aja deh, pakai pisir Safi aja yang di sini yang bisa dilepas pasang, itu bisa lebih bagus malah gitu kalau menurut versi dari saya. Nah seperti itu aja. Jadi di sini tadi berdasarkan review ini tetap bagus-bagus aja gitu ya, sama aja, nggak akan, istilahnya nggak akan ngaruh lah gitu. Teleskop di situ nggak akan ngaruh, nggak. Tuh tetap enak-enak aja mompanya. Nah, kita ambil lagi contohnya sama. Tapi di sini teleskopnya maklumnya belum saya setting ulang karena kan tiap senapan karakteristik daripada si ini ada. Nah seperti itu, sama aja cara pakainya mah.
Hanya di sini sudah mengandalkan tipe daripada mode teleskopnya itu sendiri. Nah gitu. Takutnya kan, Kang kata siapa senapan saya nggak bisa pakai tele kalau yang mode pelatuk ini. Memang ada tipe pelatuk yang dia si boxnya itu udah oval segini gitu. Makanya ini untuk video ini agak panjang ya, karena walaupun simpel tapi kok panjang gitu ngejelasinnya. Karena ada tipe-tipe sebagian pelatuk yang tidak memiliki box untuk tipe keran seperti ini yang sampai panjang gitu. Dia tuh cukup sampai segini nih, paling setengahnya lah ukurannya, sehingga memang untuk di mode tidak bisa pakai teleskop, dan itu memang disengaja gitu untuk tipe-tipe yang memang fanatik terhadap penggunaan pisir gitu, atau pajera kata orang nyebutnya gitu loh. Tapi kalau mau misalkan ke depannya mau pakai si modenya si teleskop itu sendiri, ya hasilnya seperti itu, seperti ini gitu, simple aja gitu. Jadi tinggal orang kalau misalkan mau pakai pisir yang dipatri seperti ini, jawabannya adalah jangan menggunakan teleskop yang terlalu besar. Nah seperti itu. Kalau misalkan orang yang fanatik tidak mau pakai teleskop karena terlalu tidak masuk dengan mode jadulnya atau klasiknya, saran saya tidak perlu pakai box yang panjangnya segini untuk dudukan teleskopnya itu sendiri. Cukup yang mode yang sangat jadul seperti senapan-senapan yang memang beredar pada umumnya, yang ciri khas Bandung yang memang tidak bisa menggunakan teleskop itu sendiri. Nah gitu. Terus banyak juga orang yang setelah nanti udah direview seperti ini, Kang, saya punya senapan tipe pelatuk yang ada di rumah. Kebetulan mungkin peninggalan warisan dari almarhum bapak saya atau bagaimana. Jawabannya, saya ingin diganti si boxnya atau si pengisian daripada pelurunya itu sendiri. Apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi cukup lumayan untuk harga yang dikeluarkan. Karena untuk tipe yang senapan tipe jadul yang dirancang seperti ini, itu larasnya memang tidak bisa dilepas pasang. Artinya si larasnya ini nempel dengan si boxnya itu sendiri, alias ini dipatri. Nah setelah laras sudah masuk, plek, sudah nempel sama, udah sepan sama yang namanya boxnya itu sendiri, baru dilakukan bor tangan, borimer. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa ngepas sampai ke lubang dudukannya pelor atau pelurunya itu sendiri. Nah gitu. Berarti kan kalau saya rusak larasnya aja atau mau ganti boxnya aja, saya nombok iya jawabannya. Nah, tapi untuk keawetan larasnya memang untuk tipe-tipe senapan tipe begini memang jauh lebih awet. Hanya saja bila mana kan tidak setiap orang itu apik sama senapannya, atau mungkin karena faktor usia yang cukup lama atau berbagai faktor risiko dan apapun lah alasannya, mungkin ingin ganti larasnya aja, nggak akan bisa kalau untuk mode yang keren seperti ini. Bedanya sama video-video yang saya jelasin sebelumnya, itu kan sistemnya preloading, itu mau larasnya dilepas bisa. Nah kalau untuk yang tipe yang keren, mau ganti boxnya sama yang bisa tele, otomatis saya sarankan harus ganti sampai ke laras-larasnya. Nah seperti itu, otomatis kan saya jadi nombok 2 kali ya. Makanya dari awal untuk yang tipikal yang mode keren seperti ini harus diyakinin dulu nih dari awal pembuatannya atau penggunaannya. Jangan asal karena modelnya wah bagus langsung dibeli, itu salah juga gitu. Jadi lihat dulu daripada segi faedah kebutuhannya. Lagi-lagi saya jelasin di sini bukan senapan mana yang paling bagus atau modelnya yang paling cocok seperti apa, tapi dilihat daripada karakteristik orangnya. Contoh saya nggak suka yang berat-berat, ngompa yang padat-padat, capek kan. Otomatis saya kurangin modenya jadi 25, itu sudah turun size-nya 2 mili. Dan di sini untuk requestnya adalah konstruksi tipe lama, yang mana ngompanya itu agak lebih lama daripada ngompa yang konstruksi tipe baru. Mungkin untuk konstruksi tipe barunya akan ada di video saya selanjutnya. Tunggu aja. Nah seperti itu. Mungkin banyak pertanyaan atau banyak review atau mau banyak langsung call di WA saya, Kang banyak juga nih yang nanya nih di mana sih kontak WA. Kontak WA itu selalu saya cantumkan di bawah kolom deskripsi. Banyak yang berapa kali ditanya di kolom komentar, saya
dia menanyakan ke saya, dia nonton video daripada saya, tapi nggak tahu nih si kontak WA saya itu ada di mana gitu. Melainkan baca di bawah kolom deskripsi selalu saya cantumkan seperti itu. Dan WA saya cuma satu nomor, yaitu 089528729399 untuk tanya jawab, review, atau mungkin informasi masalah senapan tipe jenis pompa yang dimilikinya seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya cukup panjang ya untuk malam ini, karena kok dibalik kesimpulan ini ya banyak trouble-trouble yang memang dialami oleh para user. Contoh mau ganti laras, malah ganti sama bok-boknya. Emang seperti itu, jadi nggak bisa ganti setengah-setengah. Untuk area dari sini sampai pangkal ujung ini nggak bisa. Nah gitu. Terus untuk laras saya dulu pernah beli, tapi si patriannya dari tukang pengrajin sebelumnya, atau saya beli dari entah dari mana, itu agak belok ke kiri Kang, atau ke kanan sedikit, kurang nyenter sedikit, ya itu resiko ditanggung sendiri gitu. Artinya apa? Memang nggak bisa dibulak-balik. Loh, paten aja ini gitu, karena bukan dibaut sistemnya gitu. Jadi memang konstruksinya memang disengaja untuk orang-orang yang mau mengenang masa lalu, dan memang seperti ini raganya gitu. Jadi takutnya kita menjelek-jelekan produk, enggak juga, tapi memang ya seperti ini konstruksi zaman dulu itu gitu. Nah, oke, mungkin untuk informasinya saya akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That girl is a real